Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anakku sekalian, khususnya kelas 8A, 8B, dan 8C, serta kelas 8 lainnya yang mungkin juga ikut menonton video pembelajaran Pak Guru ini. Ya, sekolah kita, madrasah kita, MTS Negeri 3 Cilacap masih menggunakan pembelajaran online atau daring, sehingga kita belum bisa bertatap muka, sehingga Pak Guru kali ini juga membagikan video pembelajaran. Pak Guru punya pantun sebelum kita memulai pembelajaran kali ini. Pisang molen dimakan pagi-pagi, jangan bosan, kita berjumpa lagi. Oke, terima kasih. Aduh, Pak Guru digigit semut ini ya, mungkin Pak Guru manis sekali. Ya, oke saja. Itu tadi hanya selingan. Semutnya beneran, tapi beneran semutnya digigit Pak Guru itu tadi. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang pemantulan gelombang yang khususnya nanti adalah berkaitan dengan bunyi. Ini adalah materi kita kelas 8 semester genap, melanjutkan materi yang kemarin. Materi kemarin apa? Masih ingat atau tidak? Ya, yang pertama adalah tentang getaran, dan selanjutnya dilanjutkan kemarin yaitu gelombang. Getaran dan gelombang ini dua hal yang berkaitan, bahwa getaran itu adalah gerakan bolak-balik, di gelombang juga ada gerakan bolak-balik, hanya saja getaran itu hanya didefinisikan sebagai gerakan bolak-balik melewati titik setimbang. Tapi kalau gelombang, kemarin apa artinya? Ya, kemarin Budi pintar sekali ini mengartikan gelombang. Betul sekali seperti yang dikatakan Budi. Masih ingat kemarin bahwa gelombang adalah getaran yang merambat. Dia bergerak dari kanan ke kiri atau kiri ke kanan atau dari atas ke bawah, yang penting dia merambat, begitu ya. Nah, selanjutnya kalian harusnya sudah mengetahui tentang konsep-konsep yang kemarin Pak Guru jelaskan. Yang pertama tentang frekuensi, yang kedua periode, yang ketiga tentang cepat kerambat gelombang. Nah, ada juga yaitu tentang panjang gelombang. Kalau misalnya kita lihat tadi di atas, ya, untuk gelombang kan dia merambat. Nah, ketika dia merambat berarti dia punya kecepatan. Nah, kecepatan itu ada kaitannya dengan frekuensi, ada kaitannya dengan periode, dan juga ada kaitannya dengan panjang gelombang. Sehingga kalian tidak boleh melupakan konsep keterkaitan antara hal-hal tersebut. Masih ingat kita simbolkan cepat rambat gelombang dengan persamaan atau kode simbol huruf V. Ini banyak sekali semut di sini Pak Guru. Habis makan apa sih ya? Kemudian ada panjang gelombang disimbolkan dengan lambda, betul sekali. Dan frekuensi disimbolkan dengan F kecil, periode disimbolkan dengan T besar. Nah, itu kalian tidak boleh lupa. V sama dengan lambda kali F. Kalau kalian ingat satu persamaan tersebut, kalian bisa memutar-mutarnya menggunakan segitiga, ya, sistem segitiga. V sama dengan lambda kali F, lambda sama dengan V per F, F sama dengan V per lambda, seperti itu ya. Itu konsep kemarin yang sudah kalian pelajari, dan tugasnya sudah Pak Guru koreksi kemarin. Ada beberapa yang masih keliru, tapi kebanyakan sudah bisa. Oke, nah kita langsung masuk ke materi pada hari ini, yaitu tentang pemantulan gelombang bunyi. Salah satu bentuk gelombang kemarin adalah bunyi. Bunyi termasuk dalam jenis gelombang apa? Gelombang, ya betul sekali, longitudinal, bukan transversal ya. Kalau transversal itu tadi yang disimbolkan Pak Guru di atas ini, yang sebelah sini. Kemudian kalau bunyi itu termasuk ke dalam longitudinal, jadi bentuknya melingkar-melingkar seperti itu kalau kita tahu bentuk gelombangnya. Kemudian bunyi timbul karena adanya sumber yang bergetar, jelas saja ya, karena gelombang pasti ada getaran, ada hubungannya dengan getaran. Kemudian gelombang bunyi merupakan gelombang mekanis yang dapat merambat melalui berbagai medium. Jadi bunyi itu merambat melalui medium, tidak bisa tanpa medium. Harus ada mediumnya, ada perantaranya. Kalau misalnya kalian mau menjual tanah misalnya, nanti kalau misalnya sudah punya tanah sendiri, kalian bisa pakai perantara, bisa pakai tidak pakai perantara sendiri gitu. Nah, kalau bunyi mau ke tempat tujuannya, dia harus pakai yang namanya
perantara atau medium. Nah, mediumnya bisa benda padat, cair, gas ataupun udara. Jadi kalau ada udara dia bisa berpindah. Kalau ada benda padat kalian pukul-pukul ya. Ada pagar besi kalian pukul-pukul maka akan terdengar di sebelah yang lainnya. Seperti rel kereta api itu kan besi ya. Kali ketika masih jauh keretanya kalian bisa mendengarkan di ujung yang lain apakah ada rel kereta yang akan datang atau tidak, seperti itu. Tapi jangan coba-coba seperti itu ya, harus hati-hati, takutnya nanti keretanya sudah dekat malah kalian terlindas tertabrak oleh kereta api. Nah, itu kemudian gelombang berbunyi merambat di udara dalam bentuk longitudinal. Nah, ini gelombangnya longitudinal, kalau di udara dia bebas sehingga membentuk longitudinal. Tuh ya, ini ada ilustrasi sebuah garpu tala. Kalian tahu Yamaha motor itu ya, ada Yamaha origin tunggal juga itu menggunakan simbol garpu tala, cuma bentuknya ada 3 Y, jadinya simbol Yamaha, itu namanya garpu tala. Nah, ini sumbernya bergetar maka akan merambat melalui udara, diterima oleh gendang telinga kita manusia. Oke, nah selanjutnya kita akan masuk ke materi intinya, yaitu bunyi pantul. Bunyi pantul dibedakan menjadi 3 macam ya, ada 3 yang macamnya ada 3, yaitu bunyi pantul. Yang pertama adalah di sini bunyi pantul yang memperkuat bunyi asli. Jadi ada bunyi yang ketika memantul ya, memantul berarti dia menabrak sesuatu medium yang berbeda. Misalnya dari udara ke benda padat, ada tembok, nah itu berarti nanti dia akan memantul. Dari udara ke air itu juga bisa memantul karena mediumnya berbeda, seperti itu. Nah, ini biasanya terjadi ketika benda atau medium yang berbeda itu kurang dari 10 meter. Misalnya di sebuah ruangan, kalian membaca Al-Quran di dalam sebuah ruangan, maka suaranya akan terdengar lebih jelas ketika ruangannya tidak terlalu besar, tidak kurang dari 10 meter begitu. Kemudian yang kedua, gaung. Nih, ada atau tidak bunyi pantul yang terdengar hampir bersamaan dengan bunyi asli, biasanya terjadi pada jarak antara 10 sampai 20 meter. Ketika kalian mengikuti acara pengajian di sebuah gor misalnya ya, nah itu ada bunyi pantulnya tapi tidak terlalu jauh terdengar. Jadi ketika orangnya ngomong beberapa saat kemudian halo gitu, nah itu ya kalian ada sound system yang sangat bagus maka akan terdengar yang namanya gaung. Nah, ini gaung ini kadang membuat efek yang bagus juga, tapi kadang membuat pendengarnya kurang jelas karena terlalu berdekatan dengan suara aslinya gitu. Kemudian ada juga yang ketiga atau jenis yang ketiga tentang bunyi pantul adalah gema. Bergema, ya, bergema itu ada lagunya Rhoma Irama kalau nggak salah ya. Kalau kalian ini mungkin belum lahir, tidak kenal Rhoma Irama, raja dangdut kita loh, masih hidup, masih legenda hidup. Nah, gema adalah bunyi pantul yang terdengar setelah bunyi asli, biasanya terjadi pada jarak yang lebih dari lebih dari 40 bahkan lebih dari 20 meter. Pasti kalian pernah praktek ini, terutama kan kita hidup di pedesaan, sering main di pinggiran sawah, pinggiran desa ya, kita teriak sambil main layang-layang, teriak Rudi itu kan, Rudi. Nanti beberapa saat kemudian akan terdengar bunyi pantul tapi tidak terlalu dekat ya, Rudi. Selang beberapa detik ada suara pantulan Rudi gitu. Nah, itu yang dinamakan dengan gaung. Jadi terdengarnya lebih lama ketika bunyi aslinya sudah selesai. Nah, itu ada 3 jenis bunyi pantul. Pak Guru rasa kalian tidak ada pertanyaan tentang hal-hal tersebut. Nah, ini ada apa yang selanjutnya. Nah, ini ada ketika tebing ya, di depan tebing atau di tepian pedesaan kalian biasanya mengeluarkan suara, berteriak, maka akan terdengar bunyi pantul. Kita bisa memanfaatkan, nah kurang N,
memanfaatkan pemantulan bunyi untuk mengetahui jarak. Ya, misalnya kita di sebuah padang pasir, di depannya ada tebing tinggi. Ya, di depan tebing tinggi itu kita mau kemana ini? Mau putar balik atau mau melanjutkan perjalanan? Nah, ini kira-kira lebih jauh putar balik apa lebih jauh melanjutkan perjalanan? Nah, kalian bisa memanfaatkan konsep pemantulan bunyi. Ya, bunyi itu punya kecepatan. Nah, rata-rata nah, ini misalnya ya tadi berteriak di depan tebing, maka bunyinya akan bergerak menuju ke tebing ya, merah yang ini. Nah, setelah sampai tebing, karena dia medium yang berbeda, yang lebih keras, udara menabrak benda padat, maka bunyinya akan memantul kembali. Nah, setelah kembali, maka akan terdengar yang namanya bunyi pantul. Disebut apa tadi? Kalau jauh, ya benar sekali, disebut dengan jauh. Nah, konsep itu bisa kita gunakan untuk mencari jarak. Ya. Kita simbolkan di sini. Bagaimana untuk menghitungnya? Ya gitu, kita simbolkan jarak atau kedalaman. Kok nanti kedalaman ini nanti ya. Jarak ini jarak orang yang bersuara dengan tebing, maka kita bisa menghitungnya. Kalau kemarin kita tahu kecepatannya di gerak lurus beraturan, jarak sama dengan V dikali T ya, cukup itu ketika di gerak lurus beraturan. Nah, di sini kok ada dibagi dua, kenapa? Nah, kita lihat di sini ya, karena kita hanya mencari jarak orang dengan tebing, sementara bunyinya itu kembali atau bolak-balik ya, sudah berangkat kembali lagi, berarti dia menempuh 2 kali jarak orang dengan tebing. Sehingga untuk mencari tahu jarak dari orang ke tebing, kita harus membaginya dengan koefisien angka 2, variabel angka 2 begitu. Nah, sama, kita masih menggunakan persamaan yang sama sebenarnya dengan gerak lurus beraturan, hanya saja kita perlu membaginya dengan angka 2. Kenapa kita bisa tahu jarak sementara kita tidak punya variabel kecepatan? Nah, tapi kita punya waktu. Kalau misalnya kita bunyikan dan terdengar bunyi pantul, maka kita tahu, oh, bunyi pantulnya terdengar 5 detik setelah saya berteriak. Nah, tapi kita tidak tahu kecepatannya berapa. Nah, kecepatan rata-rata bunyi di udara itu 320 meter per sekon. Ketika di dalam air bunyi beda lagi kecepatannya. Nanti kalian bisa cari tahu, tolong dicari tahu berapa kecepatan udara di medium yang lain ya. Ya, itu persamaan mencari tahu atau memanfaatkan pemantulan bunyi untuk mencari jarak begitu. Nah, contohnya bagaimana? Contoh, kita contohkan satu di sini. Veteran berteriak di sebuah padang luas yang jauh sekali. Di depannya terdapat sebuah tebing. Wow, terlihat tebing di depan sana. Dan veteran mendengar bunyi pantul atau gaung 10 detik kemudian. Oh, lama ya ini ya, 10 detik. Halo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Halo, gitu ya. Kaget sih siapa? Veteran tidak kaget. Veteran tahu bahwa bunyinya akan memantul. Nah, ternyata waktunya 10 detik. Maka berapakah jarak tebing dari veteran? Jika kita tahu cepat rambat bunyi 320 meter per sekon. Nah, diketahui kecepatan rambat bunyi di udara 320 meter per sekon dan waktu bunyi pantul terdengar kembali itu tadi 10 sekon, 10 detik. Nah, bagaimana kita menyelesaikannya? Kita tinggal menggunakan persamaan tadi. S atau jarak sama dengan V kali T dibagi 2. Ya, kalian bisa langsung memasukkan 320 meter per sekon dikali 10 sekon ya dibagi 2, maka hasilnya adalah 1600 meter atau setara dengan 1,6 kilometer. Nah, di sini berarti
veteran ini tahu, oh kalau waktunya 10 detik berarti tebing itu jauhnya 1,6 km. Wah, ini sudah mau hujan. Kalau mau hujan saya lari ke sana kayaknya nggak nyampe deh. Mendingan saya berteduh di dekat sini, ada gua misalnya. Nah, begitu ya. Jadi kita bisa memanfaatkan konsep seperti ini di dalam kehidupan sehari-hari kita. Oke. Selanjutnya latihan. Nah, ini latihan untuk kalian. Ya, ini sudah sampai di penghujung. Kalau misalnya kalian belum paham dengan apa yang Pak Guru sampaikan, kalian bisa bertanya kepada Pak Guru melalui grup WhatsApp kelas kita. Oke, kelas masing-masing ya, kelas A di kelas A, kelas B kelas B, dan kelas C juga di kelas C. Oke. Latihannya ini PR untuk kalian, tugas. Budi adalah seorang anak pramuka yang kreatif. Oh, ini Budi kreatif sekali nih. Suatu ketika dia berada di antara dua tebing dan ingin menuju salah satu tebing yang lebih dekat karena cuaca terlihat akan hujan ya. Ini Budi di antara dua tebing. Di sebelah kiri lihat tebing, di sebelah kanan lihat tebing, dan kondisinya hujannya, awannya sudah hitam sekali, tanda-tanda mau hujan ya, walaupun belum jaminan ketika mendung akan hujan. Nah, Budi ini bingung mau ke tebing yang kanan apa tebing yang kiri. Nah, Budi ingat pelajaran IPA. Wah, kebetulan karena anak pramuka, Budi dia mempunyai yang namanya stopwatch. Dia menggunakan konsep pemantulan bunyi yang sangat dia kuasai. Dibantu dengan stopwatch yang dibawanya, segera Budi mempraktekkan ilmunya. Nah, Budi praktek nih. Bunyi pantul dari tebing B ya di sebelah kanan terdengar 7 detik setelah Budi bersuara. Nah, ini Budi menghitung, ternyata oh tebing B. Dia menghadap ke tebing B karena tahu ya di situ bunyi pantulnya terdengar jelas 7 detik setelahnya. Nah, pertanyaannya apa? Pertanyaannya apa? Oh, pertanyaannya belum ada ini. Pak Guru kasih pertanyaannya. Nah, kita kopikan dulu. Bentar. Nah, ini kita singkirkan. Jadi kita ganti pertanyaan. Pertanyaannya adalah berapakah jarak Budi dengan tebing B ya jika diketahui cepat rambat bunyi di udara adalah 320 meter per sekon ya. Itu yang pertama. Kita tahu bahwa ketika Budi mengeluarkan suara maka suara merambat ke tebing A juga. Jadi suaranya merambat ke tebing A juga ya, karena bunyinya kan bentuknya longitudinal, melingkar jadi ke segala arah. Nah, Budi mendengar bunyi pantul kedua 3 detik setelah bunyi pantul dari tebing B atau bunyi pantul yang pertama. 3 detik kemudian kok ada bunyi pantul lagi. Nah, ini ternyata dari tebing A. Nah, maka berapakah jarak Budi dengan tebing A? Silakan kalian di rumah masing-masing dikerjakan. Ketika ada yang kurang jelas, gunakan grup WhatsApp untuk bertanya kepada Pak Guru atau bekerja sama dengan teman yang lain ya. Begitu saja, karena biasanya kalau kalian menonton video terlalu panjang tidak suka. Jadi intinya pemantulan bunyi ada 3 jenis, yang menguatkan, kemudian ada gau, ada juga yang namanya gema. Nah, pemantulan bunyi tadi kita sudah tahu persamaannya karena dia bolak-balik ya. Untuk mengetahui sebuah jarak suatu benda di depannya karena memantulkan bunyi, maka persamaannya S sama dengan V dikali T dibagi dengan 2. 2 itu dari mana? Dari bunyi yang berangkat terus pulang lagi. Itu saja dari Pak Guru. Sekian ya. Pak Guru punya pantun lagi nih. Waduh, kecil aja mampir ke Pasir Putih. Waktunya saya mengucap terima kasih. Jangan lupa dikerjakan tugasnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya, batas pengumpulan tugasnya besok ya.
besok hari Kamis atau 2 hari lagi hingga segera dikerjakan di rumah masing-masing. Tidak perlu berkerumun ya, karena masih pandemi, tidak boleh. Lebih baik kita menjaga daripada mengobati. Itu saja. Sekali lagi, sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya.